Salam kerahiman. Hari ini 26 Desember. Kita akan baca dari 844 dan 874. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 844. Selepas tengah hari, Suster K datang dan membawa aku pulang untuk berlibur. Aku sangat bahagia berhimpun kembali dengan kongregasi. Sementara berkendara lewat kota, aku membayangkan kota ini sebagai Bethlehem. Ketika menyaksikan semua orang serba tergesa-gesa, aku berpikir siapa yang hari ini masih meluangkan waktu untuk bermeditasi dalam ketenangan dan keheningan mengenai misteri yang tak terselami ini. Oh perawan yang murni, hari ini engkau menempuh perjalanan jauh. Dan demikian juga aku. Aku merasa bahwa perjalanan hari ini memiliki suatu makna. Oh perawan yang cemerlang, murni laksana kristal yang sepenuhnya tenggelam dalam Allah. Aku mempersembahkan kepadamu kehidupan batinku. Aturlah segala sesuatu supaya kehidupan rohaniku dapat menyenangkan putramu. Oh bundaku, betapa berkobar keinginanku agar engkau memberikan diriku kepada bayi Yesus dalam misa malam Natal. Dan aku merasakan kehadiran Allah yang sangat nyata dalam lubuk hatiku, sehingga hanya dengan kekuatan kehendak yang kokoh, aku dapat menahan sukacitaku untuk tidak menunjukkan secara lahiriah apa yang sedang terjadi dalam jiwaku. 874. Maria, perawan yang tak bernoda, bawalah aku ke bawah perlindunganmu yang istimewa, dan jagalah kemurnian jiwa, hati, dan tubuhku. Engkaulah model dan bintang pemandu hidupku. 844 di situ dikatakan selepas tengah hari Suster K. Yang dimaksud di sini adalah Suster KJ Nata Maria Bartschowik. Suster tersebut menjemput Suster Faustina datang berlibur. Jadi pada waktu itu Suster Faustina sudah ada di rumah sakit. Tapi Suster KJ Natana ini datang menjemput Suster Faustina untuk berlibur. Suster ini juga termasuk suster yang tinggal bersama dengan Suster Faustina di Warsawa dan Krakow. Dan ternyata Suster KJ Tana ini juga menjadi saksi waktu proses Suster Faustina dalam pengumpulan informasi ya. Dalam kehidupan Suster Faustina itu dia suster yang bagaimana, apa aktivitasnya, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan. Jadi suster ini merupakan salah satu saksi yang diminta dalam pengumpulan informasi. Suster Faustina gembira karena bisa bersatu dengan teman-teman di kongregasi. Karena selama dia sakit, dia ada di rumah sakit. Jadi waktu dijemput berlibur bertemu dengan suster-suster dalam kongregasi, dia sangat sukacita, sangat bergembira. Dalam perjalanan, dia melihat kota. Jadi dia melihat satu kota lewat ya, dan membayangkan bahwa kota itu adalah kota Bethlehem. Yang dia bingung adalah kok orangnya serba tergesa-gesa. Mungkin kita bisa bandingkan juga ya dengan orang-orang yang ada di kota Jakarta. Kalau kita pergi, apalagi pagi hari ya, kayaknya semua orang sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Ada yang bergegas pergi ke kantor, naik mobil, naik motor, cari kendaraan, dan seterusnya ya. Tapi mereka semua bergegas untuk satu aktivitas yang harus dia lakukan. Beda barangkali dengan kalau kita ada di pegunungan atau ada di desa. Kita bisa melihat mereka pergi ke sawah, dia mencangkul, membawa cangkul, ya, memanggul cangkul, dia bekerja, dia juga tenang-tenang. Itu yang kita lihat dalam perbedaan. Atau contoh pernah saya pergi ke Jepang ya, dibawa oleh anak mantu saya ke satu daerah bukan perempatan ya, mungkin itu segi 6 atau apa namanya saya lupa. Itu ramai sekali orang nyebrang dari kanan ke kiri, dari sana, dari depan. Wah luar biasa. Katanya itu memang tempat penyeberangan yang paling ramai.
Semua berjalan sendiri-sendiri, berjalan cepat, nggak ada yang santai lihat kiri kanan gitu ya. Nah, saya bisa bayangkan di situ Suster Faustina sedang melihat keadaan di satu kota tersebut, orangnya serba tergesa-gesa, sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing, dengan rencana mereka masing-masing ya. Sehingga dikatakan oleh Suster Faustina, siapa yang hari ini masih meluangkan waktu untuk bermeditasi? Kalau melihat aktivitas mereka yang semua serba tergesa-gesa, kayaknya nggak ada cukup waktu untuk bermeditasi. Sehingga timbullah satu pertanyaan, siapa yang hari ini masih meluangkan waktu untuk bermeditasi? Ini juga mungkin pertanyaan ini bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah waktu yang Tuhan kasih 24 jam satu hari itu habis dengan aktivitas-aktivitas yang fisik, aktivitas lainnya? Boleh tanya ke diri kita masing-masing, kita punya nggak ya waktu untuk bermeditasi? Dalam ketenangan, dalam keheningan. Untuk merenungkan misteri yang tak terselami. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebetulnya banyak misteri yang tidak bisa kita selami. Atau kalau kita merenungkan sengsara Yesus, kita juga mengalami hal-hal suatu misteri yang perlu kita dalami, kita renungkan, kita hayati untuk memperoleh pencerahan-pencerahan dari setiap misteri tersebut. Ini kesempatan yang Tuhan sediakan. Dengan adanya zaman COVID seperti sekarang ini, kita mungkin frekuensi atau kecepatan dalam hal melakukan pekerjaan mulai melambat. Di rumah saja. Memang masih bisa meeting lewat Zoom, tapi tetap frekuensinya tetap agak lambat. Misalnya sudah ngomong tapi kurang jelas kedengarannya ya, karena ada gangguan dari daya wifi-nya yang mungkin kurang jernih, kurang jelas, atau ya banyak gangguan. Sehingga otomatis kecepatannya melambat walaupun di rumah saja. Nah, kita sebagai orang Katolik, orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan, kita harus selalu berpikir positif thinking. Dengan situasi seperti sekarang ini, maka ini adalah satu kesempatan yang bagus, yang baik, yang perlu kita manfaatkan. Karena Tuhan yang menyediakan waktu untuk kita bisa di rumah saja. Kita juga nggak bisa kerja tergesa-gesa sekarang. Contoh, kantor ada yang masuknya gantian. Ada teman yang saya tanya, dalam 1 minggu dia cuma masuk kerja 2 hari dalam 1 minggu. Ada yang kerja tapi di rumah saja. Jadi pasti kecepatannya pasti sangat berkurang. Jadi sebetulnya nggak perlu tergesa-gesa. Kalau dulu mau pergi ke kantor, nggak boleh telat. Begitu telat sedikit, jamnya udah lewat. Jam misalnya jam kendaraan umum yang biasa lewat, atau kalau kita naik MRT atau naik kereta ya, kalau nggak cepet itu jamnya udah lewat, kita masih harus tunggu lagi. Dan kalau tunggu lagi biasanya tambah penuh, tambah ramai. Saya pernah satu kali ikut kereta api ya, saya lupa dari Tangerang atau dari, ya pokoknya dari Tangerang yang ke arah Jakarta. Dan itu waktu itu kebetulan jam mulai orang-orang pergi kantor. Kita didorong, dipush, dipadatkan, kayak barang yang harus dipaksa masuk ke dalam gerbong tersebut. Waduh, luar biasa perjuangan orang-orang yang harus bekerja dengan jam tersebut, karena dikatakan kalau tunggu jam berikut nggak tambah sepi, tambah ramai juga. Jadi percuma. Kita harus memaksakan diri untuk berdesak-desakan dengan orang lain. Kalau telat lagi,
itu nanti sampai kantornya bisa telatnya sangat lama, bukan telat hitungan menit, bisa 10 menit, bisa 15 menit. Akibatnya uang makan dipotong, dikasih tanda merah karena terlambat, dan ada akibat-akibat lainnya, sehingga mereka sangat tergesa-gesa setiap pagi untuk mengejar sesuatu ya, mengejar sampai kantor, jangan sampai terlambat. Ya, dan hal yang lain lagi. Nah, dengan masa COVID seperti ini, kita jadi nggak usah tergesa-gesa. Kita nggak buang waktu untuk transport dari rumah ke kantor, karena kita bekerja di rumah saja. Dan jaringan-jaringan sudah tersedia, sehingga kita tinggal klik dan kita bisa berbicara dengan berbagai pihak di tempat yang mana saja. Jadi ada positifnya, banyak juga positifnya. Contoh kayak menantu saya juga ya, kalau dia kasih seminar, dia perlu ada waktu untuk perjalanan, perlu waktu untuk preparation, perlu waktu untuk setelah memberikan seminar, juga ada waktu lagi yang harus disiapkan setelah memberikan seminar, yang mungkin tanya jawab atau temu kangen dengan penggemarnya. Tapi sekarang dengan masa COVID seperti sekarang ini, dia juga banyak menghemat waktu perjalanan, juga preparationnya dia bisa lakukan di rumah. Pada saat jam memberikan seminar dia bisa langsung memberikan seminar. Jadi setiap kejadian, situasi selalu ada positifnya. Yang penting kita mencoba menggali apa positifnya. Nah, kembali lagi, tadi dikatakan inilah kesempatan yang Tuhan sediakan untuk kita belajar bermeditasi, belajar hening, belajar diam di hadapan Tuhan. Dan Suster Faustina katakan, merenungkan misteri yang tak terselami. Juga mungkin kita bisa renungkan apa ya yang Tuhan mau, dalam tanda kutip, dengan mengizinkan masa pandemi ini masih terus berlanjut. Pasti ada yang mau disampaikan. Lanjut ya, dikatakan lebih lanjut di sana. Oh perawan yang murni, engkau menempuh perjalanan jauh, demikian juga aku. Perjalanan ini memiliki suatu makna. Jadi di dalam setiap perjalanan itu ada makna. Nggak ada gunanya atau hanya buang waktu aja. Pasti ada suatu makna. Sama seperti waktu Bunda Maria ya. Ada peraturan, harus melakukan cacah jiwa dan dia harus pergi ke tempat asalnya. Itu juga ada suatu tujuan, bukan nggak ada tujuannya. Begitu pula dengan hidup kita seperti sekarang ini. Masa pandemi, COVID yang belum selesai. Sementara kita kiri kanan dengar yang COVID makin banyak dan seolah-olah makin dekat ya. Bahkan ada teman saya, teman komunitas, dia sudah kena COVID, sudah sembuh, tapi bisa kena lagi. Jadi kita memang betul-betul harus menjaga kesehatan kita. Jangan sampai ketularan. Tapi kalau sudah ketularan, sudah kena, kita harus berusaha sedemikian rupa supaya sembuh, sehat, dan lebih berjaga-jaga lagi supaya jangan kena COVID lagi. Oh perawan yang cemerlang, murni laksana kristal. Aku mempersembahkan kepadamu, Bunda Maria, kehidupan batinku. Ini menjadi sesuatu langkah dari Suster Faustina mempersembahkan kehidupan batinnya kepada Bunda Maria. Aturlah segala sesuatu supaya kehidupan rohaniku menyenangkan putramu. Jadi dalam hal ini Suster Faustina berharap mengandalkan Bunda Maria untuk mengatur kehidupan batinnya supaya apa yang dilakukan oleh Suster Faustina menyenangkan Yesus, menyenangkan putramu. Itu dikatakan kepada Bunda Maria. Betapa berkobar aku ingin agar engkau, Bunda Maria, menyerahkan aku pada bayi Yesus dalam misa malam Natal. Ada satu keinginan dari Suster Faustina mempersembahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Aku merasakan kehadiran Allah yang sangat nyata dan berusaha sedemikian rupa
tidak sampai menunjukkan secara lahiriah apa yang terjadi. Ada orang yang mengalami sesuatu, dia langsung bercerita. Ya, wah, saya melihat cahaya terang, saya melihat Yesus berjubah putih datang menghampiri saya. Ada banyak juga ya. Tapi dalam hal ini Suster Faustina berusaha menyimpan peristiwa ini sedemikian rupa supaya jangan sampai secara lahiriah bisa diketahui oleh orang sekitar. Dia menjaga dengan sangat keep secret ya, rahasia. Dia berusaha sedemikian rupa untuk tidak menampilkan. 874 ini satu ajakan dari Suster Faustina untuk kita berdoa. Dan saya juga mau tutup pertemuan hari ini dengan doa dari 874 seperti yang dikatakan oleh Suster Faustina. Kita doa ya bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria, perawan yang tidak bernoda, bawalah aku ke bawah perlindunganmu yang istimewa. Dan jagalah kemurnian jiwa, hati, dan tubuhku. Engkaulah model dan bintang pemandu hidupku. Dan terimalah salam kami, ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Bunda Maria datang. Dia datang berkunjung kepadaku sambil memotong bayi Yesus. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Dia menyapaku. Dengan lembut serta kasih sayangnya, Dia menyejukkan hatiku. Dia berkata, janganlah aku takut, karena Dia selalu bersama. Terima kasih ya Yesus, karena Engkau memberikan Bundamu padaku. Hatiku